Dahulu kala, di istana kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Ilukertapati. Putri-putriku, marilah. Ada apa ayahnya? Apakah ayah hendak kembali juga? Ya, ada berita yang sangat penting. Besok Raden ini tertampaki dari kerajaan Kaulipan akan datang. Lalu, apa hubungan ayah dan Ayah telah membuat kesepakatan dengan ayah ini bahwa ayah akan menikahkan salah satu dari putri ayah. siapa yang diantara kami yang menikahkan dengan Raden itu ayah? Kami telah memutuskan bahwa Chandra Kirana lah yang akan menikah dengan Raden ini. Tentu saja tidak bisa dilakukan. Maka yang kembali menjadikan kami. Terima kasih ayah. Kirana senang sekali. Sama-sama. Mari kita persiapkan segala sesuatu. Sementara Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Ilukertapati. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun terbesit di pikirannya. Ia pun mendatangi sebuah gubuk milik penyihir. Permisi, apa ada orang di dalam? Apa yang kamu butuhkan gadis manis? Aku membutuhkan bantuan ini, tolong bantu aku. Apa yang kamu ingin? Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan, yang jelas aku ingin Kirana menderita. Baiklah, aku akan menyiapkan kutukan itu. Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyanyi sepertimu. Ini orang sebagai juara. Baiklah, aku akan menyiapkan semua. Tunggu kabar darimu, penyihir. Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Ilukertapati besok. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan tua itu adalah nenek sihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana. Kirana, Chandra Kirana. Kelihatannya kamu hari ini sangat senang. Siapa kamu? Aku kesini untuk menyihirmu. Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku? Saudaramu yang menginginkan untuk menyihirmu menjadi keong. Lalu, tidak mungkin. Kau pasti berbohong. Sudah, terima saja nasibmu. Chandra Kirana, kutukan ini akan abadi. Tapi jika siang hari kamu akan menjadi manusia, tapi bila malam kamu akan menjadi keong baru. Kutukan ini akan hilang bila kamu bertemu dengan Raden ini. Chandra Kirana telah dibunuh menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Jagakan. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan dengan jalan dan keong emas terangkut dalam dalam menjelang malam. Nenek itu tidak mendapat
ada sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku. Kasihan sekali jadi Mona. Lenda tidak tahu saudara macam apa saudara itu. Dia tidak ingin mengutukkan. Tapi namanya manusia kalau sudah cemburu apapun dia lakukan. Ya sudah sementara kita Terima kasih, Nek. Sementara itu, pangeran itu berkata tak mau diam saja ketika aku Chandra Kirana menghilang. Dia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Idu Kertapati. Raden Idu Kertapati kaget sekali melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menurutinya padahal Raden Idu diberikan arah yang salah. Itu yang buat ayah itu. Tenang anak muda, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadakan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana. Jadi gimana kamu tahu tujuan lagi jalanan dulu? Siapa kau sana itu? Kau tidak perlu tahu siapa aku, ikuti saja petunjuk yang kuberikan. Terima kasih atas kamu. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Idu tidak juga menemukan desa Dadakan. Di perjalanan Raden Idu bersama kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan, ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik yang menolong Raden Idu dari burung gagak itu. Bagaimana berlebaran dari kita makan? Oh, terima kasih. Semua aja sudah jangan kalau mau berbahagia, semuanya itu cuma yang memberikan arah kita Lalu apa yang harus dilakukan, guys? perjalanan meninggalkan menjaga kamar Seperti apa yang dilakukan bagi jalanan ini? berhati-hatilah dalam perjalanan Baik. Setelah berjalan berhari-hari, sampailah Raden Idu di desa Dadakan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena berkelapannya sudah habis. Di gubuk itu ia sangat terkejut karena dengan Chandra Kirana. Akhirnya sihir dari nenek sihir pun hilang karena perjumpaan itu. Ada pojok, mungkin aku bisa istirahat untuk membaca. Setidaknya aku bisa melihat seteguk air. Aku merasa sangat keras sekali setelah berjuang dengan air. Permisi. Iya, sebentar. Bukan kamu jangan tega-tega. Raden Idu, kenapa bisa ada di sini? Ceritanya panjang. Sebenarnya aku mencarimu. Sekarang ayo kita mulai sayang. Terima kasih banyak karena kamu sudah menyelamatkanku. Dari dalam rumah terdengar suara nenek memanggil Kirana. Apa Kirana? Oh nenek, kenalkan ini adalah Raden Idu yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang, tapi Kirana tidak tega meninggalkan nenek sendirian. Tidak apa-apa Kirana. Ulama pasti tahu merindukan kamu. Begini saja, Nek. Itu kami pemuda istana dan hidup dari seorang. Akhirnya Raden Idu memboyong Chandra Kirana beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja minta maaf kepada Chandra Kirana dan sebaliknya. Dewi Galuh lalu mendapat